Bonjour à tous. Perkenalkan, nama saya Nur Aurora, Sengkinanti Satyana Naraswari Cipta Budi, dengan NIM berakhiran 64. Jadi kali ini saya akan memaparkan mengenai materi teori bahasa dan teori belajar bahasa. Jadi sebelum memulai materi ini, saya akan menyinggung sedikit bahwa kedua teori ini itu sangat penting ya karena menjadi dasar dalam pendekatan dan metode pengajaran bahasa asing termasuk bahasa Perancis. Oke. Yang pertama yaitu teori bahasa. Jadi unsur pertama dalam teori ini itu ada pada asumsi atau pandangan tentang hakikat bahasa. Jadi secara umum ada tiga teori besar yang berpengaruh yaitu teori bahasa struktural. Dalam teori ini memandang bahasa sebagai suatu sistem yang terdiri dari bunyi, kata, kalimat, hingga makna. Dengan kata lain, bahasa ini dianggap sebagai kaidah yang harus dipelajari secara bertahap dari fonem dan morfem hingga kalimat. Dalam praktiknya, teori struktural ini menekankan penguasaan tata bahasa, fonologi, morfologi, dan sintaksis. Jadi siswa ini dilatih untuk menirukan pola kalimat dan mengulanginya berkali-kali dengan penguatan berupa pujian atau koreksi. Jadi pembelajaran bahasa dipandang sebagai pembentukan kebiasaan melalui pengulangan. Namun, pada tahun 1970-an, teori ini mulai dikritik karena dianggap membuat pembelajaran bahasa membosankan, terlalu fokus pada hafalan, dan kurang memperhatikan konteks komunikasi nyata. Kritik inilah yang memunculkan teori berikutnya, yaitu teori bahasa fungsional. Jadi dalam teori ini itu memandang bahasa sebagai alat komunikasi. Halliday, seorang ahli, menekankan bahwa fungsi bahasa ini sangat erat dengan situasi dan konteks sosial. Jadi ada 5 fungsi komunikatif utama menurut Finocchiaro, yaitu personal, untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran, lalu interpersonal, untuk membangun hubungan sosial, lalu direktif, yaitu untuk memengaruhi orang lain, kemudian ada referensial, untuk menyampaikan informasi. Nah, dengan teori bahasa fungsional ini, bahasa diajarkan bukan sekedar kaidah, melainkan sebagai sarana komunikasi nyata. Lalu, selanjutnya, teori bahasa interaksional. Jadi pada teori ini memandang bahwa bahasa sebagai alat untuk menciptakan dan memelihara hubungan sosial. Jadi bahasa tidak hanya dipakai untuk menyampaikan pesan, tetapi juga menjaga keterhubungan antar individu. Dalam konteks pembelajaran, siswa tidak hanya eh, dilatih untuk menyusun kalimat, tetapi juga diberi pengalaman berinteraksi. Jadi, siapa lawan bicara mereka, apa topiknya, di mana dan kapan komunikasi tersebut terjadi. Dengan kata lain, pengajaran bahasa ini diarahkan pada kemampuan berkomunikasi secara nyata. Lalu, teori belajar bahasa. Jadi, selain teori bahasa tadi, ada juga nih teori belajar bahasa ini yaitu pandangan tentang bagaimana proses
belajar terjadi. Jadi teori belajar ini yang menjelaskan cara siswa menerima, memproses, dan menguasai bahasa. Secara garis besar nih ya, ada 3 teori belajar, yaitu teori belajar behaviorisme. Jadi teori ini itu menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku akibat hubungan stimulus dan respons. Jadi tokoh-tokohnya ada Thorndike, Pavlov, Skinner, dan Bandura. Jadi kalau Thorndike ini menekankan latihan dan pengulangan. Kalau Pavlov dengan classical conditioning menunjukkan bahwa perilaku bisa dikondisikan. Kemudian Skinner menekankan pada penguatan positif, misalnya hadiah atau pujian. Lalu Bandura menambahkan pentingnya belajar melalui observasi dan meniru. Kemudian dalam pembelajaran bahasa, teori ini tampak pada latihan pola kalimat. Jadi pengulangan juga dan penguatan dari guru. Misalnya, setelah siswa membuat kalimat dengan pasif kompose, guru memberi pujian jika benar. Kemudian teori belajar kognitif. Nah, berbeda dengan behaviorisme yang sebelumnya tadi, teori ini itu lebih menempatkan siswa sebagai individu aktif yang mengolah informasi. Tokohnya antara lain ada Piaget, kemudian Vi, 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 Vygotsky, dan Chomsky. Menurut Piaget ini, beliau menekankan pada tahap perkembangan kognitif anak. Lalu Vygotsky, beliau lebih memperkenalkan pada zona perkembangan proksimal, yaitu kemampuan yang muncul saat anak belajar dengan teman sebaya yang lebih maju, lebih mengerti gitu materinya. Lalu ada Chomsky, beliau itu memperkenalkan language acquisition device. Itu semacam kemampuan bawaan untuk memperoleh bahasa. Nah, dalam pembelajaran bahasa asing ini, teori ini sudah menekankan kreativitas siswa. Jadi, bahkan dengan kosakata terbatas, siswa itu bisa membentuk kalimat teks baru. Lalu, salah satu penerapannya adalah metode alamiah, yaitu natural approach, yang menekankan pemahaman sebelum produksi, serta menurunkan hambatan afektif siswa. Kemudian ada teori belajar humanistik. Nah, pada teori ini eh, memandang individu secara utuh. Jadi tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga afektif dan sosial. Tokoh pentingnya ada Carl Rogers dan Bloomfield. Lalu prinsip teori ini yaitu siswa butuh suasana belajar yang hangat, nyaman, dan memotivasi. Guru harus memerhatikan minat, motivasi, dan sikap siswa agar mereka lebih semangat belajar bahasa. Lalu dalam pembelajaran bahasa Perancis, salah satu metode yang menerapkan prinsip ini adalah Suggestopedia, yaitu menciptakan suasana rileks dan menyenangkan sehingga siswa lebih mudah menyerap materi. Oke, selanjutnya ada pengertian dan contoh penerapan. Nah, dalam hal ini ada teori struktural, yaitu guru mengajarkan tata bahasa, misalnya konjugasi verbs, melalui latihan pola kalimat berulang. Kemudian ada teori fungsional, yaitu siswa berlatih dialog situasional, seperti memperkenalkan diri atau memesan makanan di restoran. Kemudian ada teori interaksional, yaitu guru memfasilitasi diskusi kelompok kecil dalam bahasa Prancis untuk melatih interaksi nyata. Nah, kemudian ada behaviorisme, itu siswa diberi penguatan positif seperti pujian, poin, saat berhasil mengucapkan kosakata dengan benar. Kemudian ada kognitivisme, yaitu guru menggunakan mind map atau skema untuk membantu siswa memahami hubungan antar kosakata.
Lalu yang terakhir ada humanistik, yaitu siswa mengekspresikan pengalaman pribadi dengan menulis jurnal intim atau catatan harian dalam bahasa Prancis. Kemudian ada contoh bahasa Prancis sesuai tiap teori. Nah, dalam teori bahasa, strukturalnya itu latihan pola konjugasi seperti je pars, tu pars, elle part, setelah. Dan fungsional itu dialog situasional. Jadi seperti contohnya, bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît. Lalu ada interaksional yaitu diskusi kelompok. Contohnya, qu'est-ce que tu aimes faire le weekend? Nah, kemudian ada teori belajar. Jadi ada behaviorisme, yaitu guru memberi pujian saat siswa mengucapkan benar, seperti merci, très bien, génial, super, dan sebagainya. Lalu ada kognitivisme, yaitu mind map kosakata keluarga, ada mère, père, frère, sœur, dan grand-père, grand-mère, etc. Lalu ada terakhir humanistik, yaitu menulis jurnal pribadi, seperti Aujourd'hui, je me sens heureux parce que gitu. Nah, dari paparan yang sudah saya sampaikan itu membuat suatu kesimpulan, ya kan? Jadi teori bahasa ini eh, memandang bahasa sebagai sistem alat komunikasi sekaligus sarana interaksi. Sedangkan teori belajar bahasa itu lebih menyoroti proses pemapalahan bahasa melalui pembiasaan, pengolahan kognitif, hingga pendekatan humanistik yang menekankan aspek afektif. Ya, jadi kalau di teori belajar, kalau di teori bahasa itu lebih menjelaskan hakikat bahasa sebagai sistem alat komunikasi maupun sarana interaksi ya. Dan kalau teori belajar bahasa ini lebih menjelaskan bagaimana siswa memperoleh bahasa melalui pembiasaan, pengolahan kognitif maupun pendekatan humanistik yang menekankan aspek afektif tersebut. Nah, ketiga teori bahasa yang sudah disebutkan tadi dan juga tiga teori belajar yang sudah dipaparkan sebelumnya juga tidak bisa berdiri sendiri. Jadi mereka itu saling melengkapi satu sama lain. Dalam praktiknya, penerapan teori-teori tersebut dapat dipilih dan dipadukan sesuai kebutuhan kelas serta tujuan pembelajaran bahasa asing agar tercapai proses belajar yang efektif dan bermakna. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata atau kekeliruan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.